Langkah kaki Zahra terdengar pelan ketika ia masuk ke rumah sederhana yang menjadi saksi bisu kehidupan rumah tangganya dengan Fajar, suaminya. Rumah itu tidak besar, namun cukup nyaman untuk ditempati. Ada beberapa pot bunga di teras, hasil tangannya sendiri yang ia rawat setiap pagi sebelum berangkat mengajar. Pekerjaannya sebagai seorang guru sekolah dasar memang tidak menghasilkan banyak, tapi cukup untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Zahra adalah sosok wanita syalihah. Sejak awal menikah, ia selalu berusaha menjadi istri yang taat, penuh kesabaran, dan berbakti pada suaminya. Dalam doa-doanya, ia selalu menyebut nama Fajar, memohon kepada Allah agar rumah tangga mereka dilimpahi keberkahan. Namun doa-doa itu kerap terasa menggantung di udara, karena kenyataan seringkali tak seindah yang ia harapkan. Fajar, suaminya, sudah lama tidak bekerja. Sejak keluar dari pekerjaan lamanya 2 tahun lalu, ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pulangnya selalu malam, terkadang bau parfum wanita asing menempel di bajunya. Zahra tahu, ada sesuatu yang tidak benar, namun ia memilih diam. Ia percaya, kesabaran adalah jalan yang harus ia tempuh. Malam itu, Zahra menyiapkan makan malam sederhana, sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Ia duduk menunggu Fajar di meja makan, meski jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Suara motor akhirnya terdengar di halaman, disusul suara pintu yang dibanting. Fajar masuk dengan wajah muram, duduk di kursi tanpa menoleh ke arah istrinya. "Mas sudah makan di luar?" tanya Zahra hati-hati, sambil mencoba tersenyum. Fajar mendengus, menyalakan rokok, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kamu tahu nggak, Zahra? Hidup sama kamu itu membosankan. Kamu itu cuma guru, gajinya pas-pasan. Lihat tuh, wanita lain, cantik, terawat, hidupnya enak. Kenapa nasibku harus sama kamu?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Zahra. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tahu, Fajar sering membandingkannya dengan wanita lain. Wanita yang menurut suaminya lebih menarik, lebih kaya, lebih segalanya. Zahra menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, "Mas, jangan berkata begitu. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Rezeki itu Allah yang atur. Aku bekerja untuk kita berdua, bukan untuk diriku sendiri." Fajar menepuk meja keras. "Tapi aku muak, Zahra. Aku muak hidup denganmu yang miskin, yang gak bisa bikin aku bangga. Aku butuh kehidupan yang lebih." Zahra terdiam. Hatinya perih, namun ia tetap memilih diam. Dalam batinnya, ia hanya berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan." Sejak malam itu, kata-kata Fajar terus terngiang dalam pikirannya. Tapi ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi hari, ia berangkat mengajar dengan senyum hangat, menyambut anak-anak muridnya yang polos. Di depan kelas, ia merasa tenang. Seakan semua beban rumah tangga hilang sesaat. Namun, sepulang sekolah, kenyataan pahit selalu menantinya. Fajar semakin sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Setiap kali Zahra mencoba menegurnya, yang ia dapat hanyalah cemoohan. Suatu sore, Zahra mendapati Fajar duduk di ruang tamu dengan wajah penuh semangat. Ada map kuning di tangannya. "Zahra, aku dapat tawaran kerja bagus. Gajinya besar, posisi terhormat," katanya penuh percaya diri. Zahra terkejut. "Alhamdulillah, Mas. Itu kabar baik. Jadi, Mas bisa mulai kapan?" Fajar menyeringai. "Ada syaratnya. Aku harus setor sejumlah uang dulu," katanya buat administrasi awal. "Tapi tenang saja, setelah masuk, gajinya bisa nutupin semua itu." Zahra menatapnya ragu. "Syarat setor uang? Mas, hati-hati.
Jangan sampai itu penipuan. Fajar langsung menatapnya tajam. Kamu ini ya, gak pernah mendukung aku. Selalu saja menakut-nakuti. Makanya aku gak betah sama kamu. Wanita lain itu lebih ngerti, gak mekang, gak nyusahin pikiran. Zahra menunduk. Lagi-lagi ia menjadi sasaran kemarahan Fajar. Padahal hatinya hanya ingin menjaga suaminya agar tidak salah langkah. Malam itu, setelah Fajar tidur, Zahra duduk di ruang tamu sendirian. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Ia hanya tidak tahu seberapa kuat dirinya bisa bertahan. Ya Allah, bila ini memang jalan yang kau pilihkan untukku, maka kuatkanlah aku. Lindungilah aku dari keburukan. Dan jika kelak aku harus kehilangan, berikanlah aku ganti yang lebih baik di sisi MU. Hatinya remuk, namun imannya masih teguh. Zahra tidak tahu bahwa doa lirihnya itu, suatu hari kelak, akan Allah jawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari Zahra semakin berat. Pagi ia harus berangkat mengajar dengan penuh senyum, namun malam ia kembali ke rumah yang penuh dengan pertengkaran dan cemoohan. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di sekolah, ia dihormati murid-murid dan disayangi rekan kerja. Di rumah, ia justru dihina, disepelekan, bahkan sering dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Fajar semakin giat membicarakan tawaran pekerjaan yang katanya menjanjikan itu. Setiap hari ia pulang dengan membawa kabar baru, entah benar entah hanya hasil bualan. Zahra mendengarkan, meski hatinya was-was. Zahra, aku butuh dana cepat, kata Fajar suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. Administrasi masuk kerja ini besar. Kalau aku bisa lunasi, bulan depan aku sudah mulai kerja. Gajinya puluhan juta. Hidup kita bakal berubah total. Zahra menatapnya hati-hati. Mas, aku takut itu penipuan. Mas pikir baik-baik. Kalau memang perusahaan besar, biasanya tidak minta setor uang. Aku hanya tidak ingin Mas tertipu. Fajar langsung meledak. Kamu ini lagi. Selalu saja kamu yang bikin pesimis. Aku ini suamimu, harusnya kamu dukung aku, bukan malah menjatuhkan. Wanita lain saja kalau dengar suaminya mau dapat kerja bagus, pasti langsung bangga. Hati Zahra kembali diremas. Ia mencoba menahan air mata dan berkata lirih, aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Mas. Namun Fajar tidak menggubris. Ia sudah tenggelam dalam ambisinya sendiri. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Zahra, Fajar membuka lemari penyimpanan dan mengambil map berisi surat-surat penting. Di dalamnya tersimpan surat tanah yang diwariskan orang tuanya. Saat Zahra pulang dari sekolah, ia mendapati Fajar tengah memegang map itu. Mas, mau apa dengan surat tanah itu? Zahra panik. Fajar berdiri dengan wajah keras. Ini jalan kita, Zahra. Aku butuh surat ini buat jaminan. Kalau aku dapat kerja itu, semua akan berubah. Kamu nggak usah khawatir. Zahra berlari mendekat, mencoba merebut map itu. Mas, jangan. Itu satu-satunya harta kita. Kalau sampai salah langkah, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Namun Fajar justru mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Sudah. Jangan ikut campur urusanku. Kamu itu cuma guru miskin. Apa yang kamu tahu tentang mencari uang? Jangan halangi aku. Air mata Zahra mengalir deras. Ia menatap suaminya dengan hati yang hancur. Aku tidak melarangmu mencari rezeki, Mas. Tapi jangan dengan jalan yang merugikan. Aku takut ini bukan jalan yang benar. Fajar menatapnya tajam. Kamu ini selalu jadi penghalang. Aku sudah muak. Zahra, mulai sekarang aku tidak butuh kamu lagi. Zahra terkejut. Mas, apa maksudmu? Dengan suara lantang, Fajar berkata,
Aku jatuhkan talak padamu. Kita cerai. Suasana hening seketika. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar telinga Zahra. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka, setelah semua kesabaran yang ia pertahankan, justru perceraian yang ia dapatkan. Zahra berlari masuk ke kamar, mengemasi beberapa pakaian dengan tangan bergetar. Air matanya membasahi wajah, dadanya sesak. Saat itu, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Malam itu, ia pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya terkejut melihat putrinya datang dalam keadaan kusut, menangis, membawa koper kecil. "Ada apa, Nak?" tanya ayahnya cemas. Zahra memeluk ibunya erat, lalu terseduh-seduh menceritakan semua yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana Fajar sering membandingkannya dengan wanita lain, tentang kebiasaan pulang malam, tentang tawaran kerja yang penuh tipu daya, hingga akhirnya kata talak yang meluncur tanpa ampun. Orang tuanya terdiam, mata mereka berkaca-kaca. Ayahnya menepuk bahu Zahra. "Nak, kenapa kamu pendam semua ini sendirian? Kenapa kamu tidak pernah bercerita?" Zahra menangis semakin keras. "Aku hanya ingin menjaga nama baik suamiku, Ayah. Aku tidak ingin kalian kecewa. Tapi ternyata, semua sudah berakhir." Ibunya mengusap punggungnya lembut. "Sabar ya, Nak. Mungkin ini jalan Allah. Kamu sudah berusaha menjadi istri yang baik. Jika Fajar tidak bisa menghargaimu, Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik." Malam itu Zahra tidur di pelukan ibunya dengan hati yang masih remuk. Namun ia sedikit lega, karena akhirnya ia bisa jujur tentang penderitaannya. Sementara itu, di rumah yang kini hanya dihuni seorang diri, Fajar duduk dengan wajah puas. Ia merasa bebas. Surat tanah ada di tangannya, dan ia yakin sebentar lagi kehidupannya akan berubah. Ia tidak tahu, jalan yang ia pilih justru akan menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Pagi itu, matahari bersinar hangat, menerobos jendela kamar Zahra di rumah orang tuanya. Ia terbangun dengan mata sembab karena tangisan semalam. Namun pelukan ibunya membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Zahra menatap langit-langit kamar dengan hati yang masih perih. Kini, statusnya sudah berubah, ia bukan lagi seorang istri. Hari-hari pertama tinggal bersama orang tuanya terasa asing. Setelah bertahun-tahun berumah tangga, ia harus kembali menjadi seorang anak yang ditimang, diberi semangat, dan dijaga oleh orang tua. Ayah dan ibunya memberikan penghiburan tanpa henti. Mereka menolak menyalahkan Zahra. Justru mereka bangga karena Zahra sudah berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang syalihah, sabar, dan penuh tanggung jawab. "Jangan menangis terus, Nak," kata ibunya suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. "Kamu masih punya masa depan. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian." Zahra mengangguk pelan. "Aku hanya takut, Bu, takut dianggap gagal. Aku sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi tetap hancur." Ayahnya tersenyum bijak. "Gagal itu kalau kamu berhenti berusaha. Tapi kamu sudah berjuang sekuat tenaga. Justru kamu pemenang, Zahra. Karena kamu memilih sabar dan menjaga kehormatan, bukan menyerah pada keadaan." Kata-kata itu menenangkan hati Zahra. Ia sadar, memang sudah waktunya melepaskan. Ia tidak bisa terus meratapi sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Maka ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai guru. Di sekolah, murid-muridnya menyambut dengan tawa polos seperti biasa. Kehangatan mereka menghapus sedikit demi sedikit luka yang menggerogoti hatinya. Zahra semakin bersemangat mengajar, bahkan rekan-rekan kerjanya mulai menyadari perubahan itu. "Zahra, kamu terlihat lebih kuat sekarang," ucap Burini, guru senior yang dekat dengannya. Zahra tersenyum, meski matanya masih menyimpan kesedihan. "Mungkin karena aku tidak punya pilihan lain, Bu. Kalau aku lemah, siapa yang akan menolong diriku sendiri?" Sementara itu,
Di sisi lain, kehidupan Fajar justru berjalan sebaliknya. Setelah menjatuhkan talak pada Zahra, ia merasa bebas. Ia yakin keputusan menggunakan surat tanah untuk tawaran kerja besar itu akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Namun minggu demi minggu berlalu, kabar panggilan kerja yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Telepon dari pihak yang katanya perusahaan besar itu tidak pernah masuk lagi. Nomor yang biasa ia hubungi bahkan tidak aktif. Fajar mulai gusar. Ia mencoba mendatangi kantor yang alamatnya diberikan, namun yang ia temukan hanyalah sebuah ruangan kosong. Tidak ada papan nama perusahaan, tidak ada aktivitas, tidak ada apa-apa. Rasa panik mulai merayapi dadanya. Ia baru menyadari, mungkin saja ia telah tertipu. Namun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya telat proses. Nanti juga dapat panggilan. Tapi kenyataan semakin pahit. Suatu sore, beberapa pria datang ke rumahnya. Wajah mereka keras, nada suara mereka tegas. "Maaf, Pak Fajar. Mulai hari ini rumah ini bukan lagi milik Anda. Surat tanah sudah berpindah tangan. Anda harus segera mengosongkan rumah." Fajar terkejut, wajahnya pucat. "Apa maksud kalian? Ini rumah saya." Salah satu dari mereka mengangkat selembar kertas. Semuanya sudah jelas di atas hitam putih. Surat tanah yang Anda serahkan sudah sah berpindah. Silakan cari tempat lain. Kami tidak mau tahu. Fajar merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Rumah satu-satunya, warisan dari orang tuanya, kini bukan lagi miliknya. Ia mencoba melawan, berteriak, memohon, tapi sia-sia. Akhirnya, ia benar-benar diusir. Hari itu, Fajar resmi menjadi gelandangan. Ia berjalan tanpa arah, membawa hanya pakaian seadanya. Tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Tidak ada istri yang setia menunggunya di rumah, tidak ada harta, tidak ada pekerjaan. Hanya penyesalan yang menyesakkan dada. Di lain sisi, Zahra semakin menemukan ketenangan. Meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, namun ia merasa Allah memberinya kekuatan baru. Ia lebih rajin sholat malam, lebih banyak berdoa, dan semakin dekat dengan keluarganya. Suatu malam, ketika ia sedang menelaah buku pelajaran untuk persiapan mengajar, ibunya mendekat. "Zahra," ucap ibunya lembut. "Kalau suatu hari ada laki-laki yang baik datang melamarmu, apakah kamu mau membuka hati lagi?" Zahra terdiam. Pertanyaan itu membuatnya berpikir. Ia masih takut, masih ada trauma dalam hatinya. Namun ia juga tahu, Allah mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku serahkan semuanya pada Allah, Bu. Kalau memang ada jodoh yang baik, insya Allah aku akan menerimanya." Di hatinya, Zahra mulai belajar melepaskan. Ia sadar, perceraian bukanlah akhir dari segalanya. Bisa jadi itu justru awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Sementara Fajar, di jalanan yang dingin dan penuh debu, mulai merasakan pedihnya kehilangan. Namun penyesalan itu baru awal dari perjalanan panjang yang akan menuntunnya pada kenyataan pahit, bahwa ia telah menyanyiakan wanita terbaik dalam hidupnya. Hari-hari Zahra kini jauh berbeda. Setelah melewati malam-malam penuh tangis, ia mulai bangkit dan menata ulang hidupnya. Dukungan dari keluarga, sahabat, serta murid-muridnya membuat Zahra sadar bahwa ia masih memiliki banyak alasan untuk tersenyum. Di sekolah, prestasi Zahra semakin menonjol. Ia dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum karena dedikasi dan kedisiplinannya. Rekan-rekan sejawat mengagumi ketekunannya, meskipun mereka tahu ia baru saja melewati masa sulit. "Zahra, kamu hebat sekali. Kalau aku di posisimu, mungkin aku sudah menyerah," kata Bu Rini suatu hari saat mereka duduk bersama di ruang guru. Zahra tersenyum lembut. "Bukan aku yang hebat, Bu. Allah yang menguatkan. Kalau aku sendiri,
Mungkin aku sudah tumbang sejak lama. Ucapan itu lahir dari ketulusan. Zahra benar-benar merasa bahwa kekuatannya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari pertolongan Allah. Waktu terus berjalan, hingga suatu hari, seorang pria bernama Hilman, guru baru di sekolah itu, mulai dekat dengan Zahra. Hilman dikenal sopan, rajin ibadah, dan rendah hati. Ia tahu cerita Zahra, namun ia tidak pernah menyinggung masa lalunya dengan nada merendahkan. Justru ia sering memberikan semangat agar Zahra tidak takut untuk melangkah maju. "Bu Zahra," ucap Hilman pada suatu sore setelah rapat guru, "saya tahu luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi jangan biarkan masa lalu mencuri bahagia yang mungkin Allah siapkan untuk masa depan." Zahra terdiam, hatinya bergetar. Ia belum berani menjawab. Namun dalam diamnya, ia tahu kata-kata itu benar. Sementara itu, keadaan Fajar semakin buruk. Setelah kehilangan rumah, ia benar-benar hidup di jalanan. Pakaian lusuh, wajah kusut, dan tubuhnya makin kurus. Tidak ada lagi wanita yang dulu sering menemaninya bersenang-senang. Semua menjauh ketika tahu Fajar tak punya apa-apa lagi. Siang itu, Fajar duduk di trotoar dengan perut kosong. Ia mencoba meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Beberapa memberinya sekeping uang receh, sebagian lagi hanya menoleh dengan tatapan iba. Dalam hati, Fajar mulai dihantui rasa penyesalan yang mendalam. Ia teringat pada Zahra. Wajah lembut istrinya yang dulu selalu sabar menghadapi amarahnya kini muncul di benaknya. Kata-kata hinaan yang pernah ia ucapkan terulang kembali. "Bodoh, aku bodoh sekali," gumamnya, menutup wajah dengan kedua tangannya. Namun penyesalan itu tak mampu mengembalikan apapun. Zahra sudah pergi, rumah sudah lenyap, dan harga dirinya terkoyak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Zahra semakin mantap menata hidup. Hingga akhirnya, Hilman bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Zahra untuk melamar secara resmi. Suasana haru menyelimuti ruang tamu. Hilman berbicara dengan penuh ketulusan di hadapan ayah Zahra. "Pak, saya tahu Zahra bukan wanita sembarangan. Ia wanita sabar, kuat, dan syalihah. Jika Allah izinkan, saya ingin menjadi suaminya, ingin melindunginya, bukan menyakitinya." Air mata menetes di pipi Zahra. Ia tidak pernah menyangka, setelah luka yang begitu dalam, Allah menghadirkan sosok yang tulus ingin menjaganya. Ayahnya menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Jika Zahra ridha, maka saya ridha." Zahra menunduk, hatinya bergetar. Setelah sholat istikharah, ia mantap menerima pinangan itu. Ia percaya, kali ini Allah benar-benar menghadirkan jodoh terbaik untuknya. Pernikahan sederhana pun digelar di rumah orang tua Zahra. Hanya keluarga dan sahabat dekat yang hadir. Namun kebahagiaan yang terpancar jauh lebih besar daripada pesta mewah. Zahra duduk di samping Hilman dengan hati penuh syukur. "Terima kasih, Mas, sudah mau menerima aku apa adanya," bisiknya lirih. Hilman menggenggam tangannya lembut. "Justru aku yang berterima kasih. Allah memberi aku anugerah besar dengan mempertemukan aku denganmu." Sejak hari itu, kehidupan Zahra berubah drastis. Meski tetap menjadi seorang guru sederhana, ia kini memiliki suami yang benar-benar menghargainya. Bersama Hilman, ia membangun rumah tangga penuh cinta dan ketenangan. Hilman bahkan mendukungnya membuka usaha kecil berupa rumah makan di dekat sekolah, yang perlahan berkembang pesat karena masakan Zahra terkenal enak. Zahra benar-benar bangkit dari keterpurukan. Luka masa lalu masih meninggalkan bekas, tapi bukan lagi luka yang menyiksa. Justru itu menjadi pengingat betapa Allah selalu menyiapkan ganti yang lebih baik. Sementara di sudut kota lain, Fajar semakin jatuh. Malam-malam dingin ia lalui dengan tidur di emperan toko. Perutnya sering kosong, tubuhnya semakin kurus. Ia tidak lagi punya teman, tidak ada keluarga yang peduli, dan tidak ada lagi Zahra yang selalu sabar mendampinginya.
Ironis. Dulu ia meninggalkan Zahra demi kehidupan yang katanya lebih baik, kini ia justru kehilangan segalanya. Siang itu, rumah makan milik Zahra dan Hilman tampak ramai pengunjung. Aroma masakan khas rumahan memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Rumah makan itu sederhana, namun selalu dipenuhi pembeli. Hilman membantu mengatur keuangan, sementara Zahra yang menyiapkan menu dan mengawasi jalannya dapur. Meski sudah menjadi istri seorang pria yang penuh kasih, Zahra tetap menjalani perannya sebagai guru. Ia tidak pernah meninggalkan panggilan hatinya mendidik anak-anak. Justru, Hilman selalu mendukungnya agar tetap mengajar. "Mas, aku masih ingin tetap di sekolah. Aku ingin mendidik anak-anak itu, karena dari merekalah aku juga belajar arti kesabaran," kata Zahra suatu kali. Hilman tersenyum hangat. "Tentu saja, Zahra. Aku menikah denganmu bukan untuk mematasi langkahmu, tapi untuk menemanimu. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Rumah makan ini pun, aku bangga karena itu hasil usahamu." Hati Zahra penuh syukur. Allah benar-benar menggantikan masa lalunya dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah. Namun di sisi lain kota, seorang pria lusuh sedang berjalan dengan langkah gontai. Rambutnya berantakan, pakaiannya kotor, wajahnya kusut penuh lelah. Itu adalah Fajar. Mantan suami Zahra yang dulu penuh gengsi, kini berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Sejak ditipu dan kehilangan rumah, ia hidup menggelandang. Setiap hari hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia sering tidur di emperan toko, atau di bangku taman. Waktu telah mengajarinya pahitnya hidup tanpa arah, tanpa keluarga, tanpa kasih sayang. Siang itu, perut Fajar keroncongan hebat. Ia hampir pingsan karena tidak makan sejak kemarin. Saat melintas di jalan, ia mencium aroma masakan dari sebuah rumah makan yang cukup ramai. Perutnya semakin meronta. Dengan langkah berat, ia mendekat. Di depan pintu rumah makan, ia menahan rasa malu. Lalu dengan suara lirih, ia meminta, "Tolong, apakah saya bisa diberi sesuap nasi? Saya lapar sekali." Para pengunjung menoleh, sebagian iba, sebagian lagi menggelengkan kepala. Tapi sebelum ada yang menjawab, seorang wanita keluar dari balik meja kasir. Matanya terbelalak saat melihat wajah lusuh itu. "Fajar?" Suara itu bergetar. Fajar terperanjat. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang dulu pernah ia sakiti habis-habisan. Zahra. Namun Zahra bukan lagi Zahra yang dulu. Wajahnya berseri, penampilannya rapi, dan di sekelilingnya terpancar kewibawaan seorang wanita yang bahagia. Fajar terpaku. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Zahra, ini benar-benar kamu?" Zahra menahan diri, berusaha tetap tenang. "Iya, Fajar. Ini aku." Saat itu, Hilman keluar menghampiri. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil menggenggam tangan Zahra. Fajar terbelalak melihat kedekatan itu. Dari percakapan singkat, ia segera tahu. Zahra kini sudah menikah lagi. Dan rumah makan tempat ia berdiri, yang begitu ramai dan sukses, ternyata milik Zahra bersama suami barunya. Fajar jatuh tersungkur di lantai rumah makan. Tangisnya pecah. "Ya Allah, aku hancur, aku yang dulu meninggalkanmu, sekarang kau jauh lebih bahagia tanpa aku. Aku bodoh, Zahra, aku bodoh." Para pengunjung terdiam menyaksikan pemandangan itu. Ada yang iba, ada yang menggelengkan kepala. Zahra menatapnya dalam-dalam. Hatinya memang pernah remuk karena pria itu, namun kini ia sudah belajar melepaskan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Fajar, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi ingatlah, ini bukan tentang aku. Ini tentang bagaimana Allah menunjukkan bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Kau meninggalkanku demi dunia yang kau kejar,
dan kini dunia itu meninggalkanmu. Aku hanya berdoa, semoga kau segera sadar dan kembali kepada Allah." Fajar terisak, wajahnya tertunduk. Ia tidak berani menatap Zahra lagi. Dalam hatinya, penyesalan itu membakar habis seluruh sisa harga diri yang ia punya. Hilman merangkul Zahra, mengajaknya masuk kembali ke dalam. Zahra menuruti, meski hatinya masih bergetar. Ia tahu, pertemuan itu adalah pelajaran berharga, kesabaran tidak pernah sia-sia, dan balasan Allah pasti nyata. Fajar dibiarkan duduk di luar, dengan rasa lapar dan penyesalan yang tak pernah berhenti. Hidupnya kini adalah bayangan suram dari kesalahannya sendiri. Sementara Zahra melangkah masuk ke rumah makannya dengan senyum penuh syukur, memeluk suaminya yang syalih, dan menjalani kehidupan baru yang penuh berkah.